Kali ini aku akan ngebahas tentang satu kasus kriminal yang terjadi di Ontario, Kanada. Sang pelaku ini dijuluki sebagai House Hermit oleh para polisi yang menangani kasusnya. Dan dia dianggap sebagai salah satu penjahat paling terkenal dalam sejarah Kanada. Korban dalam kasus ini bukan hanya seorang. Dilaporkan 2 orang tewas dan merupakan pasangan suami istri. Serta dalam pelariannya menghindari polisi setelah melakukan penghilangan nyawa, dia dilaporkan menculik banyak gadis lalu menodai mereka. Kalian ingin tahu kisah lengkapnya? Let's start the case. Ontario, Kanada tahun 1992. Seorang pemuda bernama Jamie Osborne bersama iparnya mengunjungi rumah utama keluarganya yang ada di Toronto. Karena diminta oleh ayahnya untuk mengecek keadaan keluarganya yang bernama Ian dan Nancy Blackburn. Ian dan Nancy Blackburn merupakan paman dan tante Jamie. Saat itu, ayah Jamie merasa khawatir karena pasangan tersebut tidak ada kabarnya selama beberapa waktu. Jamie menuju rumah keluarga Blackburn bersama iparnya. Sesampainya di rumah keluarga Blackburn, Jamie melihat di depan pintu rumah mereka ada tumpukan surat kabar yang terlihat belum disentuh oleh siapapun. Dan saat melihat hal tersebut, Jamie belum berpikiran yang aneh. Ketika Jamie berada di dalam rumah keluarga Blackburn, dia tidak menemukan Ian dan Nancy. Jamie kemudian ke kamar mereka untuk mengecek. Namun yang terlihat adalah tas Nancy yang dimana beberapa isi dompetnya sudah berserakan di tempat tidur. Dari sini Jamie mulai merasa aneh. Dan setelah berkeliling rumah namun tetap tidak menemukan Ian dan Nancy, fokus Jamie lalu tertuju pada mobil Nancy yang terparkir di halaman rumahnya. Karena rasa ingin tahunya tentang keberadaan keluarga Blackburn, Jamie dan iparnya berjalan menuju ke mobil tersebut untuk mengecek. Saat ia berada di dekat mobil, dari luar Jamie tidak melihat ada hal yang aneh dari mobil tersebut. Namun saat dia mengintip melalui jendela mobil, Jamie melihat ada sepotong tisu kecil dengan noda merah yang terlihat seperti darah di atas tisu tersebut. Setelah itu, untuk beberapa alasan, Jamie berjalan menuju bagian belakang mobil untuk mengecek bagasi. Dan saat Jamie membuka bagasi mobil tersebut, Jamie tiba-tiba tersentak. Dia kaget karena di bagasi tersebut Jamie melihat tubuh tidak bernyawa Ian dan Nancy Blackburn dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tanpa membuang waktu, Jamie segera melaporkan kepada pihak berwajib tentang hal yang mengerikan ini. Pada saat yang sama dengan penghilangan nyawa Ian dan Nancy, sebenarnya di daerah Caledon banyak terjadi pembobolan cottage di sepanjang musim dingin. Cottage yang dimaksud dalam kasus ini adalah semacam pondok atau rumah musim panas yang biasa digunakan untuk liburan. Menurut kepolisian setempat, pelaku pembobolan ini melakukan aksinya pada saat pondok-pondok tersebut sedang kosong, saat penghuninya tidak ada. Ketika melakukan pembobolan, pelaku tersebut banyak meninggalkan hal-hal aneh di pondok, seperti urin dalam botol, majalah porno, kotoran manusia yang dibungkus, serta rincian daftar perlengkapan militer yang ditulis tangan. Dikabarkan, para pemilik pondok tersebut kehilangan perhiasan dan pakaian mereka saat itu. Dan diketahui, Ian dan Nancy juga memiliki pondok di daerah tersebut. Polisi saat itu melakukan banyak penyelidikan terkait kasus ini, namun belum menemukan petunjuk apapun yang mengarah ke pelaku. Hingga pada suatu hari, polisi yang melakukan penyelidikan menemukan sampah yang akan menjadi bukti penting dalam kasus ini. Sampah itu ditemukan tidak jauh dari pondok keluarga Blackburn, di mana sampah-sampah tersebut terdiri dari beberapa potongan surat kabar Toronto, dan potongan tersebut merupakan bagian-bagian yang hilang dari surat kabar yang ada di pondok keluarga Blackburn. Selain itu, ada juga kotoran manusia yang dibungkus, serta tulisan tangan tentang rincian daftar perlengkapan militer pada beberapa lembar kertas. Nah, semua hal tersebut merupakan hal yang sama dengan apa yang ditinggalkan pelaku pembobolan di pondok-pondok di Caledon.
Selain itu, sebelum kejadian penghilangan nyawa keluarga Blackburn, juga pernah terjadi peristiwa di mana satu keluarga ini pondoknya juga dibobol oleh si pelaku. Kemudian dia dipaksa oleh pelaku untuk mengemudi ke rumah utama mereka di Toronto. Namun ketika mobil mereka berada di salah satu jalan yang sibuk saat itu, korban menyuruh pelaku ini untuk keluar dari mobilnya karena dia menolak untuk pergi ke rumahnya. Nah, si pelaku yang merasa frustasi ini lalu turun dan pelaku berjalan meninggalkan korban. Dari sini, polisi mulai menghubungkan pelaku pembobolan dengan tewasnya Ian dan Nancy. Namun, mereka masih belum tahu siapa pelaku. Hingga saat polisi memutuskan untuk menyebarkan ke publik tentang daftar perlengkapan militer yang ditulis tangan oleh pelaku, dengan niat siapa tahu ada yang pernah melihat hal serupa. Dan benar saja, tidak lama seorang wanita menelpon dan mengatakan dia tahu tulisan-tulisan tersebut. Berdasar dari informasi yang diberikan wanita tersebut, dan setelah dilakukan pencocokan berbagai hal dari rumah pelaku dengan barang-barang bukti yang ditinggalkan di lokasi kejadian, akhirnya dari sini polisi menemukan satu orang yang dicurigai dan diduga kuat sebagai tersangka utama dalam penghilangan nyawa Ian dan Nancy, yaitu The Hermit House yang bernama David Alexander Snow. David Snow lahir pada tahun 1955, berusia 37 tahun saat itu. David dikabarkan pernah mengelola sebuah toko yang menjual barang-barang antik di daerah Orangeville, Ontario. Namun pada tahun 1992, David Snow ini menghilang. Dia tidak terlihat dimanapun. Dan bersamaan dengan waktu menghilangnya David ini, terjadi banyak pembobolan pondok-pondok di daerah Caledon. Menurut hasil penyelidikan, beginilah kronologi tewasnya Ian dan Nancy Blackburn. Pada 7 April 1992, David Snow telah membobol pondok Ian dan Nancy. Dan pada saat itu, Ian yang mengunjungi pondoknya mendapati David berada di dalam pondok. Sadar dirinya ketahuan, David diduga menyerang Ian untuk melumpuhkannya. Saat itu, Ian sudah tidak muda lagi. Dia berusia 54 tahun. Ia kemudian diikat. Lalu, karena berada di bawah ancaman, Ian menelpon istrinya yang ada di rumah Toronto. Dan tidak diketahui apa yang dikatakan pada saat itu kepada istrinya. Namun tidak lama, Nancy tiba dengan membawa makanan yang masih ada di mobilnya. Tapi sesampainya di pondok, David langsung melumpuhkan Nancy yang berusia 49 tahun saat itu dan mengikatnya juga. Dilaporkan Nancy telah tewas saat itu di pondok dan tubuh tidak bernyawanya dimasukkan ke bagasi. Kemudian David memaksa Ian untuk mengemudikan mobil istrinya ke rumah utama mereka di Toronto, di mana Ian diakhiri hidupnya oleh David di rumah tersebut. Kemudian tubuhnya dimasukkan ke bagasi yang sama dengan tubuh istrinya berada. Menurut hasil otopsi, di tubuh Nancy ditemukan ada beberapa luka akibat benda tumpul, serta banyak memar di sekitar tubuhnya. Selain itu, juga didapati adanya bekas ikatan di pergelangan tangan dan kaki, mulut, serta leher Nancy. Sementara itu, di tubuh Ian terdapat cedera akibat benda tumpul di leher, serta bekas ikatan di pergelangan tangan kanan, di atas paha, dan di atas lutut. Hilangnya nyawa Ian dan Nancy saat itu diakibatkan karena pencekikan pada Nancy, dan Ian karena sesak nafas. Diduga kepala Ian saat itu ditutup plastik oleh David sehingga ia susah untuk bernapas. Pengejaran terhadap David telah dilakukan, namun dia berhasil melarikan diri, dan dia terlihat di daerah Vancouver beberapa waktu kemudian, di mana dia melakukan kejahatan-kejahatan lainnya sekitar 2 minggu. Kejahatan pertama yang dia lakukan terjadi pada 29 Juni 1992
Saat itu dia berpura-pura sebagai pembeli yang ingin membeli hadiah untuk istrinya di sebuah toko, di mana saat itu di toko tersebut hanya ada seorang pekerja wanita yang berusia 26 tahun. David saat itu keluar masuk toko tanpa membeli apapun. Hingga pada jam-jam toko akan ditutup, David tiba-tiba datang dan mengatakan pada pekerja tersebut bahwa akhirnya dia telah memutuskan barang apa yang ingin dia beli untuk istrinya. Pekerja tersebut mempersilahkan David masuk ke toko, dan tiba-tiba ia mengeluarkan senjatanya dan memaksa wanita tersebut ke ruang belakang. Wanita yang merasa takut karena David membawa senjata mengikuti arahan David. Dan setelah mereka berada di ruang belakang, David menelanjangi pekerja tersebut lalu melakukan pelecehan padanya. Ketika sedang melakukan pelecehan, suara-suara dari luar toko membuatnya berhenti dan keluar untuk mengecek sumber suara. Melihat David keluar, wanita yang tidak memakai busana ini dengan segera melarikan diri lewat pintu belakang toko. Namun sayangnya kasus ini dianggap tidak ada kaitannya dengan David saat itu. Pada 3 Juli 1992, David kembali melakukan aksinya. Kali ini dia menculik seorang wanita yang saat itu sedang sendirian di Photoshop tempatnya bekerja. Wanita tersebut tidak bisa melakukan perlawanan karena David menodongkan senjatanya. Wanita tersebut diarahkan berjalan sejauh 5 km ke arah hutan, di mana David telah membuat kemah kecil di lokasi tersebut. Dan sesampainya di sana, wanita itu diikat, mulutnya disumpal agar dia tidak berteriak. Setelah itu, wanita tersebut dilecehkan. Menurut sumber, dia dilecehkan oleh David 3 atau 4 kali sehari. Pada 11 Juli 1992, David berangkat kembali untuk menculik wanita lain di Vancouver. Seorang gadis yang berusia 19 tahun sedang bekerja di sebuah toko video bersama bosnya saat itu. Ketika David tiba-tiba masuk ke toko dan menodongkan senjatanya ke mereka, dan segera mengikat bos toko tersebut. Kali ini, David tidak hanya menculik seorang gadis, tapi dia juga melakukan perampokan di toko tersebut. Setelah itu, David bergegas membawa gadis tersebut ke mobilnya dan memaksanya untuk berkendara ke kemah di area hutan. Polisi yang telah menerima laporan penculikan pekerja tersebut segera melakukan pencarian terhadap David. Sesampainya di kemah, David mengikat gadis tersebut ke pohon. Kemudian, dia memindahkan gadis yang satunya ke lokasi lain. Polisi yang saat itu melakukan pencarian melihat mobil gadis yang hilang tersebut berada di area sekitar hutan. Saat polisi berjalan mendekat ke mobil itu, polisi tidak melihat siapapun. Namun di saat itu tiba-tiba ada suara teriakan dari area hutan yang membuat polisi bergegas ke sumber suara. Dan setelah tiba di sumber suara, polisi akhirnya menemukan gadis 19 tahun yang baru saja diculik. Saat itu, gadis tersebut berpakaian lengkap dan terikat di pohon. Nah, sementara polisi menyelamatkan gadis ini, suara teriakan kembali terdengar di area sekitar. Polisi segera bergegas menuju ke sumber suara dan menemukan lagi seorang gadis yang juga terikat di pohon saat itu. Namun saat itu David tidak terlihat dimanapun. Mungkin dia tahu ada polisi, makanya segera kabur. Nah, gadis kedua yang ditemukan ini adalah gadis yang bekerja di Photoshop. Saat ditemukan, gadis ini kurang responsif ketika polisi berbicara dengannya. Dia terlihat kurang memiliki emosi. Kemudian dengan segera kedua gadis tersebut segera dibawa ke rumah sakit. Sementara itu polisi mulai melakukan pencarian besar-besaran terhadap David Snow. Rupanya David Snow ini belum juga tobat. Saat itu di Vancouver Utara pada pukul 3:30 pagi, tanggal 12 Juli 1992, David Snow kembali menyandra seorang wanita yang saat itu sedang menutup restoran.
Dia kembali menodongkan senjatanya untuk menakut-nakuti korbannya. Namun saat David memasuki gedung restoran, dia memicu alarm keamanan berbunyi. Dan pihak keamanan segera menelpon untuk mengecek situasi. Di saat itu, David menyuruh wanita tersebut berbohong dan mengatakan semua baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Namun wanita tersebut tidak memberikan jawaban yang benar saat pihak keamanan bertanya padanya, hingga mereka curiga dan segera menelpon polisi. Mendapatkan laporan, polisi segera menuju lokasi. Sementara itu, David Snow membawa wanita tersebut ke belakang gedung restoran, di mana dia diserang, dipukuli dengan kejam, dan dilecehkan oleh David. Setelah itu, tanpa merasa bersalah atau kasihan, David malah mengambil kawat dari pot gantung yang ada di sekitar lokasi. Lalu dengan kawat itu, David mencekik wanita tersebut. Hampir saja wanita itu tewas. Untungnya polisi tiba di lokasi tepat waktu. Seorang petugas berhasil menemukan David yang sedang berada di atas tubuh wanita yang terlihat sudah tidak bergerak. Dan si David masih dalam posisi mencekiknya. Petugas yang melihat memberikan peringatan pada David untuk menghentikan tindakannya. Dan ketika melihat polisi, David mencoba untuk melarikan diri lagi. Tapi akhirnya, David Snow berhasil ditangkap setelah terjadi pengejaran singkat oleh polisi. Pada tanggal 18 Juli 1997 di pengadilan Ontario, David Snow dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa tingkat pertama pada keluarga Blackburn, dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, David Snow ini juga mendapat banyak dakwaan lain, dakwaan perampokan, penculikan, dan pelecehan seksual, serta dakwaan penyerangan pada narapidana lain ketika dia berada di penjara. Saat ini, David Snow masih mendekam di penjara karena pembebasan bersyaratnya telah ditolak pada tahun 2019. Dan dikabarkan sekarang David Snow perlahan-lahan menyadari beratnya kejahatan yang telah ia lakukan. Bagaimana menurut kalian tentang kasus The Hermit House ini? Silahkan beri komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jangan lupa di subscribe, biar kalian bisa tahu kasus kriminal lain dari berbagai negara di channel aku. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Jika kalian melihat ada perilaku aneh dari orang yang kalian tidak kenal berada di sekitar kalian, sebaiknya kalian waspada. Cobalah untuk menjauh dari orang tersebut dan menuju ke tempat yang lebih ramai. So thanks for watching and see you in my next video.